Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dimanapun Sobat Izin berada. Kembali lagi dengan saya Rahmasari Harinisa di acara Bincang Pengawasan. Pada kesempatan hari ini kita telah kedatangan narasumber yang sesuai dengan tema yang kita ambil, yaitu penyusunan LK tahun 2020 terkait pandemi COVID-19. Bersama kita telah hadir yaitu Mbak Yanis Naini, SE, MAK, QIA, CRMP. Untuk lebih mengenal siapa narasumber kita hari ini, mungkin kita bisa sedikit tanya profil singkat beliau. Kepada Yanis, silakan. Baik, Mbak Rahma. Saya Yanis Naini, bergabung di Inspektorat Jenderal Kementerian Agama tahun 2006, CPNS, PNS tahun 2007, auditor pertama tahun 2010, auditor muda tahun 2017. Dari awal memang formasi untuk di auditor di Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Untuk tema kita hari ini kan penyusunan LK di masa pandemi ya, Mbak. Awal tahun anggaran kita kan disibukkan dengan penyusunan laporan keuangan tahun anggaran sebelumnya sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dari kementerian dan lembaga, yaitu dengan adanya penggunaan anggaran oleh pemerintah dan pemerintah daerah misalnya. Untuk penyusunan laporan keuangan itu tersendiri di masa normal atau sebelum adanya pandemi itu kira-kira seperti apa, Mbak? Baik, Mbak Rahma. Jadi untuk penyusunan laporan keuangan Kementerian Negara Lembaga telah diatur oleh Kementerian Keuangan pada PMK 222 tahun 2016, Jungto PMK 177 tahun 2016. Itu PMK-nya tentang penyusunan dan juga penyampaian laporan keuangan Kementerian Negara Lembaga tahun 2020. Pada PMK tersebut telah diatur bahwa kita harus menyusun laporan keuangan itu dan juga menyampaikan laporan keuangan kepada dua pihak. Yang pertama Presiden, yang kedua BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, dalam rangka pemeriksaan. Penyampaian yang pertama tadi kita kepada Presiden melalui Menteri Keuangan, karena oleh Kementerian Keuangan laporan kita merupakan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran, dan juga oleh Kementerian Keuangan akan dikonsolidasikan. Jadi setiap kementerian negara lembaga akan dikonsolidasikan menjadi satu LK, namanya laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP. Jadi kementerian harus menyampaikan kepada Presiden melalui Kementerian Keuangan dan juga kepada Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Penyampaian untuk penyusunannya kita lakukan penyusunan secara berjenjang, mulai dari tingkat WAKPA, unit akuntansi keuangan dan pencatatan unit akuntansi dan pencatatan keuangan kuasa pengguna anggaran, unit akuntansi dan pelaporan kuasa pengguna anggaran tingkat Satker. Kemudian setelah disusun di tingkat Satker, jenjang selanjutnya dilakukan penyusunan laporan keuangan tingkat wilayah, UAPAW, unit akuntansi dan pelaporan keuangan pembantu pengguna anggaran tingkat wilayah. Selanjutnya disusun gabungan atau konsolidasi di tingkat eselon 1 UAPA S1, unit akuntansi dan pelaporan keuangan pembantu pengguna anggaran tingkat eselon 1, dan jenjang selanjutnya UAPA, unit akuntansi dan pelaporan keuangan pengguna anggaran tingkat Kementerian Agama. Nah, dilakukan penyusunan secara berjenjang. Tentunya penyusunan ini dilakukan telaah di masing-masing jenjangnya. Laporan keuangan yang disusun diantaranya adalah laporan realisasi anggaran atau LRA, kemudian kita juga menyusun neraca, kita juga menyusun laporan operasional atau LO,
ada juga laporan perubahan ekuitas atau LPE dan catatan atas laporan keuangan. Dan dalam penyusunannya ini kita harus memperhatikan beberapa aturan mainnya ya, atau kebijakannya. Diantaranya kita harus memperhatikan standar akuntansi pemerintahan yang dituangkan atau ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, kemudian kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, pernyataan standar akuntansi pemerintahan atau PSAP, interpretasi pernyataan standar akuntansi keuangan atau IPSAP, dan juga buletin teknis atau BULTEK yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan atau PSAP. Nah, dengan standar-standar yang setelah ditetapkan ini, tentunya diharapkan laporan keuangan yang disusun bisa sesuai dengan standar yang ada. Selain itu, dalam penyusunannya ini kan kita dalam penyusunan laporan keuangan kita dibantu dengan beberapa aplikasi, diantaranya aplikasi Saiba, aplikasi Simak BMN, aplikasi persediaan, dan aplikasi lainnya. Nah, dengan adanya tadi ya standar, kemudian ada aplikasi, itu tidak perlu lagi bahwa kalau operator itu berarti harus berlatar belakang pendidikan akuntansi. Saya bukan akuntansi, jangan jadi operator. Nah, itu tidak perlu seperti itu juga. Jadi tidak akuntansi pun boleh gitu ya. Memang kalau berlatar belakang akuntansi, dia paham mulai dari transaksi sampai dengan penjurnalan, sampai dengan penyusunan buku besar, sampai dengan penyerahan secara percobaan dan laporan keuangan. Nah, dengan bantuan aplikasi ini semuanya otomatis by system. Jadi dengan menginput suatu transaksi nanti langsung jadi nih laporan keuangannya. Kalau anak-anak akuntansi memang belajarnya mulai dari input, nanti dia akan menjurnal, dia akan menyusun buku besar, dia akan menyusun neraca percobaan, dan sampai dengan laporan keuangan yang dibutuhkan. Jadi dengan otomatisasi ini yang dilakukan, aplikasi tentunya memudahkan operator dalam menyusun laporan keuangan. Dan ini juga sistem yang dibangun oleh Kementerian Keuangan nanti memudahkan juga Kementerian Keuangan ketika harus melakukan konsolidasi tingkat pemerintah pusat. Jadi seluruh kementerian negara lembaga digabung seperti itu. Nah, memang kalau untuk LPE, neraca, LO, dan juga LRA itu kan angka semua. Jadi satu kali input langsung angkanya terkirim ya. Yang agak sedikit beda memang di calegnya, catatan atas laporan keuangan, karena caleg ini bentuknya narasi, tidak bisa diotomatisasi seperti angka. Jadi di sini ruang bagi Satker untuk mengungkapkan isi dari penjelasan dari masing-masing angka yang ada di laporan keuangan, sehingga pengungkapan dilakukan secara memadai oleh satuan kerja gitu ya, mulai dari WAKPA, WAPA-W, WAPA S1 sampai tingkat WAPA Kementerian Agama. Nah, batas waktu penyampaiannya dalam keadaan normal itu tidak sedang pandemi, untuk masing-masing unit akuntansi dan pelaporan menyampaikan di tingkat semester 1 dan juga tingkat tahunan. Di tingkat semester 1 untuk tingkat WAKPA itu tanggal 15 Juli. WAPA-W tanggal 21 Juli, WAPA S1 tanggal 26 Juli, dan untuk tingkat kementerian itu di 31 Juli, tahun anggaran selanjutnya. Untuk tahun anggaran yang bersangkutan maksudnya. Untuk laporan keuangan tahunan itu tingkat WAPA harus disampaikan yang LKAN audit tanggal 22 Januari, untuk tingkat W itu tanggal 5 Februari, untuk tingkat eselon 1 15 Februari, dan untuk tingkat kementerian di akhir Februari tahun anggaran selanjutnya. Kira-kira begitu Mbak Rahma, mulai dari penyusunannya, standar-standar yang digunakan, dan juga batas waktu penyampaian laporan keuangannya. Jadi untuk dalam keadaan normal ini ya Mbak, iya, penyusunan dari mulai Satker, kemudian ke wilayah, eselon 1, kemudian tingkat kementerian, dan itu kan ada tadi LRA, LO, LPE, kemudian neraca, dan ada catatan atas laporan keuangan. Sementara sekarang kita kan mengalami adanya pandemi ya Mbak.
untuk keadaan sekarang, apakah ada perubahan atau penyesuaian yang perlu dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan di Satker kita Kementerian Agama, atau seperti pelaksanaan atau penyesuaian yang dilakukan? Iya, betul sekali Mbak Rahma. Ternyata memang pandemi COVID-19 yang terjadi ini berpengaruh ke beberapa sektor ya, termasuk kita di dalam penyusunan laporan keuangan juga ada dampaknya. Maka dari Kementerian Keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaraan, mereka mengeluarkan surat nomor 947/PB/2020. Itu dikeluarkan pada tanggal 30 Desember 2020. Surat tersebut tentang jadwal rekonsiliasi, penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Kementerian Negara Lembaga tahun 2020 unaudited, serta perlakuan akuntansi atas transaksi akhir tahun. Jadi kan memang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa menteri dan juga pimpinan lembaga itu harus menyusun laporan keuangan dan menyampaikan laporan keuangan berupa LRA, neraca, LO, LPE dan juga caleg itu paling lambat 2 bulan setelah tahun anggaran selesai, jadi pada tahun anggaran selanjutnya. Nah, untuk LK yang diserahkan atau yang disampaikan juga perlu dilampirkan LKBLU. Nah, kita Kementerian Agama kan ada BLU-nya, jadi LKBLU harus dilampirkan sebagai lampiran dari laporan keuangan yang disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Keuangan dan juga kepada BPK. Untuk penyampaian LK tahun 2020 unaudited oleh Kementerian Keuangan, kita diklasifikasikan menjadi 2 kelompok besar. 2 kelompok tuh maksudnya Kementerian Negara Lembaga dengan satker sampai dengan 10 satker, dan juga Kementerian Negara Lembaga dengan jumlah satker lebih dari 10 satker. Nah, kita berada di sini ini Mbak Rama, Kementerian Agama satkernya banyak gitu ya. Jadi ketika mengkonsolidasikannya itu memang butuh kecermatan agar laporan keuangan yang dihasilkan nantinya di tingkat kementerian itu bisa baik gitu ya, bisa berkualitas dengan baik. Untuk kementerian lembaga yang memiliki jumlah satker sampai dengan 10 satker wajib menyampaikan LK itu unaudited tanggal 9, batas waktunya selambat-lambatnya tanggal 19 Februari. Untuk kementerian negara lembaga yang memiliki jumlah satker lebih dari 10 bisa menyampaikan laporan keuangannya itu paling lambat 28 Februari. 28 Februari 2021 itu bertepatan di tanggal merah ya, hari Minggu. Nah, nanti kita tunggu nih dari Kementerian Keuangan, karena di surat 947 2020 itu menyebutkan selambat-lambatnya 28 Februari tahun 2021 pada jam kerja. Nah, apakah mau dimajukan ke tanggal 26 Februari atau mau dimundurkan ke 1 Maret? Kita tunggu kebijakan dari Kementerian Keuangan itu dalam rangka penyampaian laporan keuangannya. Nah, sehubungan dengan adanya program penanganan pandemi COVID-19 dan juga pemulihan ekonomi nasional atau PCPN, maka diharapkan seluruh kementerian negara lembaga mulai dari tingkat satkernya mengungkapkan secara memadai semua yang terjadi terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Mulai dari realisasi anggaran itu diungkapkan secara wajar, realisasi anggaran, terus hasil operasi, perubahan ekuitas, dan juga posisi keuangan disertai pengungkapan yang memadai pada catatan atas laporan keuangan. Tambahan untuk BLU, BLU kan selain diaudit oleh BPK juga diaudit oleh auditor eksternal atau kantor akuntan publik. Pelaksanaannya harus laras gitu ya, pelaksanaan pemeriksaannya harus laras dengan pelaksanaan pemeriksaan oleh BPK. Itu untuk yang satker memiliki BLU, dan Kementerian Agama ada BLU-nya gitu ya, banyak gitu ya, tidak hanya satu. Selanjutnya untuk Kementerian Negara Lembaga yang memiliki program PHLN, pinjaman dan atau hibah terencana dari luar negeri. Ini juga pelaksanaan audit oleh auditor eksternalnya harus laras pelaksanaannya dengan pelaksanaan pemeriksaan oleh BPK. Jadi BPK meriksa, audit eksternal juga memeriksa, seperti itu bersamaan. Dan untuk pelaksanaan PHLN ini kita harus menyusun ikhtisarnya, ikhtisar atas
penggunaan dana PHLN nanti dilampirkan dalam laporan keuangan. Jadi laporan keuangan kita ada lampirannya. Yang pertama ada lampiran LKBLU, ada lampiran ikhtisar atas penggunaan PHLN. Pengungkapan PHL ini harus dilakukan secara memadai mengenai realisasi belanja, perolehan aset, dan kewajiban yang timbul dari transaksi keuangan dan diungkapkan dalam catatan penting lainnya. Jadi ada poin-poin di catatan atas laporan keuangan, ada poin nomor berapa gitu ya, ada tentang catatan penting lainnya. Di situ diungkapkan secara memadai tentang PHLN yang tadi ya, realisasi belanjanya, perolehan asetnya, dan juga kewajiban-kewajiban yang timbul atas transaksi keuangan yang menggunakan dana bersumber dari PHLN. Nah, untuk jadwal open dan close-nya rekonsiliasi dengan KPPN itu sudah diatur berdasarkan jumlah, ya dikategorikan menjadi dalam 2 kelompok besar, Kementerian Negara Lembaga dengan jumlah satker sebanyak 10 satker dan Kementerian Negara Lembaga yang memiliki satker lebih dari 10 satker. Untuk Kementerian Negara Lembaga yang memiliki sampai dengan 10 satker, jadwalnya adalah open period I-Rekon dan LK tahap 1 tanggal 6 sampai 21 Januari 2020, open period I-Rekon dan LK tahap kedua pada tanggal 25 Januari sampai dengan 15 Februari 2021, maaf tadi 2021 ya. Dan close period I-Rekon dan LK dilaksanakan pada tanggal 22 sampai 24 Januari 2021. Itu untuk satker yang memiliki untuk Kementerian Negara yang memiliki satker sampai dengan 10 satker. Nah, untuk Kementerian Negara Lembaga yang memiliki satker lebih dari 10 satker, ya kita Kementerian Agama gitu ya, jadwalnya adalah open period I-Rekon LK tahap 1 dilaksanakan pada tanggal 6 sampai 21 Januari 2021, open period I-Rekon LK tahap 2 dilaksanakan pada tanggal 25 Januari sampai dengan 22 Februari 2021, close period I-Rekon dan LK dilaksanakan pada tanggal 22 Januari sampai dengan 24 Januari 2021. Nah, nanti akan dikeluarkan BAR atau berita acara rekonsiliasi mulai dari tanggal 8 sampai dengan 24 Januari 2021. Jika Kementerian Negara Lembaga merasa dengan tanggal-tanggal tersebut tidak sesuai, maka bisa melakukan permintaan atau izin gitu ya untuk melaksanakan rekonsiliasi di luar tanggal-tanggal yang sudah ditetapkan dalam surat 97/2020 ini. Tentunya permintaan kementerian kepada Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan, SEQ, Direktorat Akuntansi, dan Pelaporan Keuangan. Jika pada tanggal periode 28 sampai dengan 24 Januari itu satker sudah melakukan rekon dan terbit barnya, kemudian pada saat setelah bar terbit ada beberapa transaksi, misalnya pengesahan pendapatan atau pengesahan belanja gitu ya. Jadi ada transaksi setelah tanggal bar itu terbit, dapat dilakukan reset. Jadi reset bar ini nanti diajukan kembali tentunya oleh satker kepada KPPN sehingga akan diterbitkan bar ulang gitu ya, ada bar terbarunya. Nah, untuk perlakuan akuntansi akhir tahun 2020, biasanya memang Kementerian Keuangan itu sudah menetapkan peraturan bagaimana perlakuan akuntansi seperti tahun 2020 itu sudah ditetapkan di Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor 20 tahun 2020 tentang perlakuan akuntansi akhir tahun 2020. Nah, tetapi untuk 2020 ini memang agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Itu ada pengungkapan yang berkaitan dengan penanganan pandemi COVID-19 dan juga pemulihan ekonomi nasional atau PCPN. Beberapa perlakuan akuntansi yang agak berbeda. Jadi di surat 947/2020 itu ada 92 halaman ya, ada beberapa lampiran. Ada lampiran khusus tentang perlakuan transaksi akhir tahun di tahun 2020. Di antaranya tentang pencatatan kontak
kontrak wan prestasi atau pencairan klaim jaminan kontrak di akhir tahun anggaran 2020 yang meliputi jaminan pembayaran akhir tahun anggaran dan jaminan pemeliharaan. Itu pencatatannya seperti apa, debit kredit seperti apa diatur di dalam surat tersebut. Selanjutnya perlakuan beban atas beban 2020 yang dibayarkan di tahun 2021, itu juga ada perlakuannya. Bagaimana kemudian selisih kurs, kemudian penyelesaian realisasi belanja untuk penanganan COVID-19 maupun yang menggunakan maupun non COVID yang menggunakan atau tidak menggunakan akun khusus. Jadi memang selama pandemi ini beberapa akun banyak yang baru ya, di luar dari keputusan Dirjen Perbendaharaan nomor 211/2018 itu ada akun-akun baru di situ muncul terkait dengan penanganan pandemi COVID. Nah, pengungkapannya atau pencatatannya di surat 947/2020 itu diatur baik-baik, debit kreditnya seperti apa, kalau transaksi begini jurnalnya bagaimana gitu ya. Kemudian pencatatan atas barang jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID yang memperoleh DTP, fasilitas pajak ditanggung oleh pemerintah, pencatatan hibah langsung, jurnal penyesuaian terkait KDP, pencatatan dan penyajian persediaan berupa cukai, materai dan lages, serta pencatatan kas dan setara kas pada bendahara. Untuk jadwal penyampaian LK-nya sampai dengan Kementerian Negara Lembaga sampai dengan 10 Satker itu tingkat UAKPA tanggal 25 Januari, tingkat UAPA W 1 Februari, tingkat UAPA E1 10 Februari, tingkat UAPA atau Kementerian 19 Februari. Untuk Kementerian Negara Lembaga yang memiliki Satker lebih dari 10 Satker, itu tanggalnya adalah tingkat UAPA tanggal 25 Januari, tingkat UAPA W itu 5 Februari, tingkat UAPA E1 17 Februari, dan tingkat Kementerian Negara Lembaga tanggal 28 Februari. Kira-kira seperti itu Mbak Rahma, mulai dari penyusunannya, pencatatannya, pelaporannya, kapan rekonnya, jadwalnya, dan juga batas waktu penyampaian laporan keuangannya terkait dengan LK yang COVID, ada COVID-nya ya, COVID 2019 di tahun 2020. Baik, untuk selanjutnya dari penyusunan, rekonsiliasi, kemudian kan ada perubahan-perubahan dalam penyajian catatan atas laporan keuangan atau catatan tertentu yang diperlukan. Kira-kira untuk langkah selanjutnya agar penyajian laporan keuangan kita itu meningkat, kualitasnya seperti apa? Ada langkah-langkah yang perlu kita ambil atau langkah-langkah yang perlu kita laksanakan atau menjadi acuan untuk kita? Baik, ya bagus sekali pertanyaannya Mbak Rahma. Jadi ini kita masih ada waktu ya, sampai dengan 28 Februari masih ada waktu kita bisa mengambil langkah-langkah dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan Kementerian Agama. Di antaranya yang pertama adalah melakukan telaah. Telaah ini tadi ya di surat 947/2020 itu detail ada instrumennya atau kertas kerja telaahnya seperti apa. Dengan telaah yang dilakukan mulai dari tingkat Satker, tingkat wilayah, tingkat eselon 1 sampai tingkat Kementerian Agama dilakukan telaah, itu nanti terdeteksi nih, kita kekurangan apa yang harus dilengkapi, apa yang harus diperbaiki. Itu di surat 947 itu ada penjelasannya, dan semakin awal kita mendeteksi kekurangan kita, misalnya di tingkat Satker, tentunya dampaknya nanti akan tidak mempengaruhi signifikan di tingkat kementerian, karena kan mulai dari Satker ada masalah, ditelaah, diselesaikan gitu kan ya. Maka ketika digabung di tingkat wilayah sudah masalah itu sudah tidak muncul. Tapi kalau masalah itu belum selesai gitu, ketika digabung di tingkat wilayah tentunya akan terbawa nih permasalahan yang di tingkat Satker tadi di tingkat wilayah, kemudian nanti dikonsolidasi tingkat eselon 1, itu akan terbawa terus permasalahannya sampai dengan tingkat Kementerian Agama. Jadi telaah ini penting ya menurut saya, sehingga kita bisa mendeteksi lebih awal kekurangan atau harus melengkapi apa LK kita. Yang kedua selain telaah adalah memastikan bahwa saldo kas di bendahara pengeluaran itu sama dengan laporan pertanggungjawaban LPJ bendahara dan juga di aplikasi Silabi. Itu angkanya harus sama ya, jadi angka yang di neraca kasnya itu berapa itu harus sama. Dan selanjutnya yang ketiga, menata usahakan piutang dan melakukan penyisian piutang tak tertagih. Terkadang kita terlupa melakukan ini, jadi harus tetap dilakukan untuk piutang dan juga pencatatannya untuk piutang tak tertagihnya.
Yang keempat, memastikan saldo persediaan yang ada di neraca merupakan hasil inventarisasi fisik yang dilakukan di 31 Desember 2020. Jadi nilai di neraca merupakan jumlah fisik barangnya gitu yang ada, kita cek fisik, bukan barang mengikuti bukan angkanya mengikuti jumlahnya. Jadi angka ini adalah hasil dari inventarisasi fisik, bukan hanya angka yang terkirim dari aplikasi persediaan masuk ke aplikasi Simak BMN digabung di aplikasi Saiba, bukan hanya angkanya saja, tetapi memang angka tersebut adalah fisiknya sama gitu. Fisiknya misalnya 10, maka angkanya juga 10 gitu. Jadi berdasarkan hasil inventarisasi persediaan. Selanjutnya yang kelima, kita menata usahakan dan mendigitalisasi. Ini eranya sudah jadi digitalisasi ya, mendigitalisasi seluruh dokumen sumber atas transaksi keuangan dengan sistem kerja kita yang ada WFH tentunya kita tetap bisa mempunyai akses terhadap dokumen-dokumen sumber walaupun kita tidak WFO, misalnya seperti itu. Jadi seperti itu. Selanjutnya di aplikasi iRecon itu ada menu profil kualitas LK. Satker bisa memanfaatkan menu itu untuk mereview kembali LK yang sudah disusun, apakah masih kurang apa, harus dilengkapi apa, itu ada di menu itu, bisa dimanfaatkan menu profil kualitas LK. Langkah yang ketujuh, kita melakukan PMK nomor 17 tahun 2019 terkait dengan pengendalian internal dalam pelaporan keuangan, pengendalian internal atas pelaporan keuangan atau PIPK. PIPK ini dilaksanakan di tingkat Satker, kemudian di tingkat wilayah dan juga tingkat eselon 1 dan sampai dengan tingkat pelaporan keuangan, sehingga dengan adanya pengendalian internal dalam hal mencatat gitu ya, menata usahakan itu angka atau laporan yang dihasilkan bisa lebih baik lagi. Dan yang tidak kalah pentingnya, poin ke-8 menurut saya itu memanfaatkan APIP ya, kita nih Inspektorat Jenderal siap dimanfaatkan oleh Satker, dimanfaatkan dalam arti untuk review PIPK-nya, untuk review LK-nya, itu kita siap karena memang tugas-tugas review ini adalah tugas mandatori yang harus dilakukan oleh APIP dari Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Mudah-mudahan dengan langkah-langkah yang tadi saya sebutkan itu ya, kita bisa meminimalisir kekurangan, melengkapi yang kekurangannya apa, kesalahan-kesalahan bisa kita minimalisir sehingga laporan keuangan tahun 2020 yang memang agak berbeda dengan laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya itu bisa lebih baik gitu, hasilnya baik, berkualitas dan juga andal. Begitu Mbak Rama. Baik, terima kasih Mbak Yani untuk sharing pengetahuannya bagaimana kita menyajikan laporan keuangan, kemudian bagaimana penyusunan laporan keuangan di masa pandemi seperti ini, kemudian ada juga langkah-langkah atau yang bisa kita jadikan acuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Tadi saya lihat ada 8 langkah yang dari telaah, kemudian ada dilihat dari realisasi anggarannya, kemudian ada inventarisasi fisik, kemudian ada bagaimana memanfaatkan APIP sendiri sebagai pengendalian internal di Kementerian Agama. Untuk waktu dan pengetahuan yang telah kita sharing, terima kasih sekali Mbak Yani. Sama-sama. Mungkin ada closing statement dari Mbak Yanis untuk para sobat ide yang tengah menyaksikan bincang pengawasan edisi hari ini. Iya, baik, sobat bincang pengawasan, dalam menyusun laporan keuangan kita susun dengan baik, dengan cermat, sesuai dengan standar, sesuai dengan bagan akun standar dan peraturan-peraturan terkait lainnya.
Mudah-mudahan masing-masing satker bisa menyusun laporan keuangan dengan baik, lengkap ya, mulai dari LRA, neraca, laporan operasional atau LO, LPE, laporan perubahan ekuitas, dan juga catatan atas laporan keuangan dengan baik, dengan juga cermat, disusun tepat waktu, sehingga ketika dikonsolidasikan di tingkat wilayah juga tidak lambat ya, harus tepat waktu, sampai dengan dikonsolidasikan tingkat eselon 1 juga tepat waktu, dan laporan keuangan yang dihasilkan tentunya laporan keuangan yang baik gitu, yang andal. Demikian Mbak. Baik, karena keterbatasan waktu dan mungkin agenda yang sudah terjadwalkan, untuk edisi kali ini kita cukupkan sampai di sini. Selebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.